Kira-kira kalau saya berikan tantangan kepada Anda, apa yang Anda lakukan sebagai seorang pengendara kalau misalnya Anda berada di satu kondisi malam-malam, Anda bawa mobil atau motor, tiba-tiba Anda berada di satu lampu merah, posisi di lampu merah, kemudian Anda berhenti di situ, sementara dari sisi berseberangan, kanan, kiri, dan jalur berseberangan Anda sudah pastikan nih, tidak ada kendaraan yang akan melintas, tidak ada motor yang akan lewat, begitu ya. Meskipun kondisinya memang arah berlawanan Anda sedang hijau, begitupun kanan maupun kiri. Kira-kira Anda mau menerobos lampu merah itu, atau ya Anda ikuti saja, begitu ya. Meskipun sesungguhnya kalaupun menerobos ya tidak akan juga Anda kemudian ditabrak oleh orang, gitu. Nah, logika lampu merah ini sesungguhnya mengingatkan kita terhadap bagaimana cara ulama memahami ayat Al-Quran maupun hadis. Karena ada sebagian ulama yang memahami Al-Quran maupun hadis itu sebagai satu teks yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, yang tujuannya itu adalah untuk ditaati tanpa kemudian dipertanyakan alasannya apa. Kenapa kok Al-Quran mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat lima waktu misalnya? Kenapa kok kita dilarang untuk berjudi? Kenapa kok kita dilarang untuk memakan daging babi, begitu ya? Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang ada di balik pesan-pesan moral maupun pesan-pesan hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, itu merupakan pertanyaan yang tidak lazim ditanyakan oleh para sahabat di masa lalu. Kenapa itu tidak lazim ditanyakan oleh para sahabat? Karena memang para sahabat itu adalah orang-orang yang langsung menjumpai Nabi. Dengan sosoknya, dengan akhlaknya, dengan kerendahan hati Nabi yang luar biasa, mereka begitu saja mengimani Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kemudian mereka tidak mempertanyakan kenapa Nabi melakukan itu, meskipun di satu sisi ada beberapa hukum-hukum yang di masa para sahabat itu juga mungkin terlihat tidak masuk akal. Misalnya bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Para sahabat mengimani Nabi dengan tanpa mempertanyakan itu. Tapi berbeda konteksnya setelah adanya interaksi umat Islam dengan filsafat, setidaknya pada masa dinasti Abbasiyah di mana terjadi penerjemahan buku yang luar biasa dari filsafat-filsafat Aristoteles, Plato, dan seterusnya, dan juga penerjemahan buku-buku filsafat Yunani misalnya, umat Islam kemudian dihinggapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental terkait dengan agama. Maka mulai muncul misalnya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan syariat A? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharamkan B? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan kita untuk melaksanakan satu aturan-aturan? Pertanyaan-pertanyaan filosofis itulah yang kemudian menghantarkan munculnya satu paradigma atau satu disiplin keilmuan yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu awalnya merupakan satu paradigma yang berpijak kepada paradigma maslahat. Jadi maslahat itu adalah satu diktum yang menyatakan bahwa setiap syariat yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti memiliki tujuan yang disebut dengan kemaslahatan. Jadi tidak ada satupun syariat yang diturunkan tanpa adanya kemaslahatan. Kita misalnya bisa mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam I'lamul Muwaqqi'in misalnya. Ibnu Qayyim mengatakan anna syari'ah asasaha wa mabnaha 'alal hikami wa masalihil ibad wa hiya 'adlu kulliha wa rahmatu kulliha, dan seterusnya begitu ya. Jadi Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu memiliki pondasi dan pokok-pokok tiang pancang penyangga dari syariat itu. Tak lain adalah al-hikam wa masalihil ibad, yaitu kebijaksanaan dan juga kemaslahatan hamba. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan hikmah, kebijaksanaan itu, kemaslahatan itu? Tiada lain menurut Ibnu Qayyim adalah adlu kulliha wa rahmatu kulliha, yaitu nilai-nilai keadilan, nilai-nilai rahmat. Jadi dari pandangannya Ibnu Qayyim ini kita bisa mengetahui bahwa syariat Islam itu diturunkan karena memang ingin memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Karena itu ada satu adagium yang cukup terkenal di dalam paradigma ahli usul fikih
yang mengatakan bahwa haitsuma tujadul maslahah fasamma syar'ullah. Dimanapun Anda temukan ada maslahat, maka disitulah syariat Allah itu berada. Nah, pandangan Ibnu Qayyim ini sesungguhnya kalau kita tarik jauh sebelumnya, itu banyak ulama yang sudah mengatakan jauh sebelumnya, yang lebih canggih. Misalnya Imam Al-Ghazali atau Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Jadi mudahnya adalah memahami syariat, bagaimana Anda memahami tentang nilai-nilai kemaslahatan yang ada di dalam syariat Islam itu sendiri, gitu ya. Nah, teori maslahat ini hadir untuk menghilangkan dahaga orang-orang yang selalu mempertanyakan pada hari ini tentang apa yang disebut dengan pragmatisme di dalam beragama. Kita bisa katakan bahwa kemaslahatan ini menjawab kebutuhan umat Islam dari ini di dalam menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang non-muslim yang mengatakan bahwa syariat Islam itu diturunkan karena tidak ada tendensi apapun untuk kebaikan umat manusia, tentu saja misalnya. Meskipun kalau kita tarik dalam sejarah perkembangan teori kemaslahatan, memang kemaslahatan itu tidak semuanya itu bisa dirasionalkan, begitu ya. Ada teori yang cukup menarik, misalnya dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, misalnya di dalam kitab Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah. Al-Muwafaqat ini dikategorikan sebagai satu kitab yang mulai pertama kali menjelaskan di dalam satu logika usul fikih yang membahas secara tersendiri terkait dengan tujuan-tujuan syariah di dalam satu pembahasan tersendiri yang beliau berikan judul Kitabul Maqasid. Asy-Syatibi memulai satu pernyataan bahwa setiap syariat Islam itu pasti mengandung kemaslahatan dan tujuan. Jadi ada banyak tujuan yang diberikan oleh syariat di dalam ajaran-ajaran Islam, dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, dalam haji, dalam larangan berzina, dalam larangan mencuri, dan seterusnya begitu ya. Tapi kemudian tujuan-tujuan itu akan terkategori menjadi dua. Yang pertama adalah ada yang tujuannya itu makulul makna, artinya bisa dilogikakan, bisa dirasionalkan. Seperti misalnya pertanyaan terkait dengan kenapa di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang menyatakan kalau Anda melaksanakan hutang piutang bersama orang lain sampai batas waktu tertentu, maka tulislah, begitu ya. Nah, berbicara tentang ayat itu bisa dirasionalkan, tujuannya kenapa kok perlu ada tulis-menulis di dalam transaksi, karena tradisi tulis-menulis itu menjadi bukti jika di kemudian hari ada masalah antara yang berhutang maupun yang berpiutang. Artinya logika hukum yang ada di dalam tulis-menulis, di dalam transaksi jual-beli dan seterusnya, itu memiliki tujuan kuat yang disebut dengan bisa dirasionalkan atau makulul makna. Tapi ada juga ternyata beberapa hukum, beberapa syariat yang memang tidak bisa dirasionalkan. Apa alasannya? Misalnya, kenapa kok kita diwajibkan sholat hanya 5 waktu? Kenapa sholat maghrib itu hanya diwajibkan kepada kita 3 rakaat? Kenapa sholat isya itu 4 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Tidak 6 rakaat misalnya begitu. Kenapa sholat zuhur itu 4 rakaat? Tidak 1 rakaat saja. Kenapa sholat asar itu disyariatkan atau diwajibkan hanya sampai ketika matahari terbenam? Pada beberapa hukum-hukum itu disebut sebagai hukum yang ghairu ma'qulil makna, yang tidak bisa dirasionalkan. Nah, ini yang kemudian disebut merupakan sesuatu yang cukup kita laksanakan tanpa kita perlu ketahui apa alasannya, atau kalaupun diketahui alasannya, bukan berarti ketika alasannya hilang, maka hukum itu menjadi gugur dengan sendirinya, begitu ya. Tapi Asy-Syatibi juga mengatakan di dalam kitabnya itu bahwa pada dasarnya semua hukum itu bisa dirasionalkan. Mungkin ulama akan berdebat, apakah mungkin semua hukum maupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bisa dirasionalkan, bisa dilogikakan? Bukankah manusia memiliki kemampuan yang terbatas? Bahkan ulama sekalipun memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk memahami lapis-lapis makna hukum yang ada dalam syariat, begitu ya. Kalau kita tahu misalnya apa yang dikatakan Pak Quraish Shihab bahwa ayat itu memiliki berbagai lapisan makna. Ada orang yang membaca ayat satu kali, dia akan memahami satu makna. Tapi ketika satu ayat dibaca kedua, ketiga, dan seterusnya, maka akan memunculkan makna-makna yang baru,
makna yang mungkin saja belum bisa ditemukan pada bacaan yang pertama, tapi baru bisa ditemukan pada bacaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ada lapis makna. Asy-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa semua hukum syariat itu pasti ma'qulul makna atau bisa dirasionalkan. Hanya pertanyaannya adalah karena kapasitas yang terbatas, maka kita belum mampu menjangkau sampai kepada apa sesungguhnya tujuan yang rasional dan logis dari satu aturan hukum. Seperti pada contoh yang ada di dalam ayat yang menyatakan soal larangan memakan daging babi. Ayatnya kira-kira begini. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir ila akhiril ayah. Jadi ayat itu berbicara diharamkan atasmu untuk memakan bangkai, memakan darah, dan juga memakan daging babi. Nah, para ahli hukum Islam mengkategorikan ayat yang ada di dalam larangan memakan daging babi ini sebagai ghairu ma'qulil makna, atau ayat yang tidak bisa dirasionalkan apa sesungguhnya tujuannya. Kenapa Tuhan mengharamkan kita untuk memakan daging babi, begitu ya. Tapi belakangan pada saat ilmu pengetahuan sudah berkembang, misalnya pada saat kedokteran sudah semakin canggih, ada penelitian dalam medis kemudian yang mencoba untuk mengungkap fakta. Nah, disinilah kemudian medis menjadi salah satu cara untuk menangkap maksud dan pesan di dalam satu ayat yang ada di dalam satu hadis, yang ada di dalam aturan-aturan beragama. Nah, apalagi kalau Anda misalnya membaca buku yang ditulis oleh Marvin Harris, seorang antropolog yang meneliti terkait dengan kenapa kok daging babi itu bisa diharamkan, gitu ya. Singkatnya, Marvin Harris mengatakan bahwa masyarakat Arab merupakan orang yang hidupnya nomaden karena hidup berada di satu dataran yang sangat luas dan sangat tandus, begitu ya. Peradaban Arab itu disebut dengan peradaban oasis. Artinya orang Arab itu akan cenderung untuk menetap di satu wilayah yang memang ditemukan ada sumber mata air, begitu yang disebut dengan oasis. Jadi keberadaan air bagi orang Arab merupakan satu kedudukan yang sangat sentral di dalam masyarakat Arab saat itu. Karena itu air sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Arab, bahkan dalam membangun peradaban. Nah, karena tanahnya yang sangat kering dan sangat tandus dan air yang sangat jarang ada di Jazirah Arab saat itu, babi itu menjadi hewan yang tidak cocok untuk diternak oleh masyarakat yang hidupnya sangat bergantung kepada air, sementara air itu merupakan unsur yang paling jarang ditemukan oleh masyarakat Jazirah Arab saat itu. Kenapa masyarakat Arab itu tidak cocok untuk menggembala babi? Karena ditemukan fakta bahwa babi itu merupakan hewan yang hidupnya tidak bisa jauh dari genangan air, gitu ya. Karena dia memiliki pigmen kulit yang hampir sama dengan manusia, gitu. Jadi selalu berkeringat, dia kepanasan, selalu ingin berada di dalam kubangan air. Nah, sementara dengan adanya fakta kondisi geografis masyarakat Arab, maka tidak memungkinkan masyarakat Arab untuk memelihara babi saat itu. Itu alasan pertama, karena air itu harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan binatang seperti babi. Itu alasan pertama yang ditemukan oleh Marvin Harris. Kemudian yang kedua adalah ternyata babi itu tidak cocok untuk diternak oleh masyarakat Arab. Karena memang ternyata babi itu mendapatkan nutrisi dari makanan-makanan, biji-bijian, dan gandum-ganduman yang juga dikonsumsi oleh manusia. Dia berbeda dengan sapi, dia berbeda dengan kambing yang mendapatkan nutrisinya itu dari rumput-rumputan. Jadi sapi misalnya Anda berikan rumput segar setiap hari yang berwarna hijau itu, begitu yang sangat murah, itu dia bisa mendapatkan nutrisi dan cepat gemuk dari situ, gitu, dari satu jenis makanan itu. Sementara babi itu tidak bisa. Babi harus mengkonsumsi gandum-ganduman, biji-bijian yang juga sama dikonsumsi oleh orang. Karena adanya kesamaan pangan yang dikonsumsi antara manusia dan juga babi, maka sangat logis kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat Islam itu mengharamkan kita untuk mengkonsumsi daging babi. Seakan-akan Tuhan itu tidak mengizinkan, begitu ya,
masyarakat Arab saat itu yang sulit untuk melakukan cocok tanam begitu, sementara di posisi tanah yang sangat tandus dan sulit untuk bercocok tanam itu, tanaman-tanaman dan gandum-ganduman yang dihasilkan itu ternyata hanya digunakan untuk memberikan makan kepada babi gitu, seakan-akan gitu ya. Nah, teori yang dikemukakan oleh Marvin Harris ini saya kira menyingkap satu kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk menyimpulkan satu pandangan bahwa sesungguhnya semua ayat-ayat Al-Quran itu sangat rasional dan sangat mungkin untuk digali oleh kita umat Islam maupun non-Muslim tentu saja untuk dicari apa sesungguhnya alasan-alasan logisnya begitu ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan khususnya, kecuali pada persoalan hukum misalnya begitu ya. Jadi bukan tidak mungkin bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu sangat mungkin untuk dirasionalkan apa sesungguhnya tujuan-tujuannya. Karena itulah kita akan menemukan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang selalu berdialektika dengan akal pikiran, yang selalu berdialektika dengan rasionalitas. Seakan-akan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran itu sedang mengajak kepada kita sebagai umat Muslim, sebagai manusia tentu saja begitu ya, untuk selalu berpikir, bertadabbur, mencari apa sesungguhnya pesan-pesan yang paling tersembunyi di dalam seluruh aturan-aturan yang ada dalam syariat Islam.